Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bakat futuristik, salah satu bakat yang ada di wilayah thinking talent. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang bakat strategik. Sebetulnya bakat strategik dan futuristik ini sama-sama ada di wilayah thinking talent juga, dan ada di bagian otak kanan, hubungannya dengan imajinasi, gitu ya. Nah, secara deskriptif sebetulnya apa sih bakat strategik itu, gitu? Apa bedanya dengan bakat futuristik yang sudah kita bahas kemarin, gitu ya? Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran, mungkin biar lebih jelas, gitu ya. Kalau kemarin kita bahas futuristik, bakat futuristik itu orang yang punya punya sesuatu yang dibayangkan, punya cita-cita yang secara clear gitu di kepala, itu cita-citanya itu, tujuannya itu, mimpinya itu, begitu. Nah, kalau bakat strategik itu bukan pada objeknya, tapi metode, jalan, navigasi untuk sampai di sana, gitu. Selalu orang yang memiliki bakat strategik ini, dia punya naluri yang kuat, punya secara alamiah dia selalu mampu untuk menemukan jalan. Bagi orang-orang yang memiliki bakat strategik, tidak ada jalan buntu karena dia mampu melihat persoalan secara holistik, secara utuh begitu, lalu menentukan bagaimana cara untuk sampai menyusun strategi untuk sampai mencapai tujuan tersebut, gitu. Jadi orang-orang yang memiliki bakat strategik sebetulnya memandu orang yang memiliki bakat futuristik. Nah, terlebih kalau misalnya dalam satu pribadi itu memiliki bakat futuristik sekaligus juga strategik, itu paduan yang sangat pas, gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki bakat strategik ini biasanya mampu menemukan solusi. Kendati pun orang lain mungkin mengatakan bahwa sudah nggak ada, nggak nemu gitu solusinya, nggak nemu gitu caranya bagaimana gitu. Misalnya ada satu masalah yang sangat pelik ya bagi orang-orang yang tidak punya bakat strategik, tapi bagi orang yang punya bakat strategik dia mampu mencari celah, menemukan celahnya dan menentukan, oh ini kita akan mengambil cara ini, kita akan menentukan ini menjadi cara untuk mencapai sesuatu yang sudah kita rencanakan, begitu. Nah, kebutuhan orang-orang yang memiliki bakat strategik ini, teman-teman, dia punya kebutuhan untuk memiliki keleluasaan, otoritas untuk menentukan, menyusun langkah kerja, menyusun plan gitu, merencanakan sesuatu, gitu ya. Ketika dia diberikan keleluasaan, waktu, lalu wewenang untuk menentukan, menyusun langkah kerja, ini potensi bakat ini bisa keluar, gitu ya. Bisa keluar, bisa memberikan solusi yang barangkali dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu rekan kerjanya, kalau konteksnya keluarga, dia bisa menemukan solusi jika ada persoalan keluarga, dan kalau konteksnya masyarakat, di organisasi, bisa jadi dia memiliki kemampuan sebetulnya, punya pandangan untuk menyelesaikan satu persoalan. Gitu. Nah, jadi pada prinsipnya dia memiliki keleluasaan dan kepercayaan, gitu ya, dipercaya, diberikan wewenang untuk itu. Jika teman-teman merasa memiliki bakat strategik ini, jangan sungkan gitu ya, tidak perlu sungkan untuk memberikan pandangan ketika misalnya ada salah satu anggota keluarga atau teman yang membutuhkannya gitu ya, membutuhkan jasa Anda begitu, jasa teman-teman. Lalu ada hal sebetulnya yang juga perlu
diantisipasi oleh orang-orang yang memiliki bakat strategik ini. Karena orang memiliki bakat strategik, dia punya punya perencanaan yang baik, punya pandangan secara holistik, menyeluruh begitu. Nah, kaitannya dengan perubahan karena secara umum kita itu punya kecenderungan untuk sulit menerima perubahan. Sementara orang-orang yang memiliki bakat strategik ini, dia selalu melihat, selalu mampu melihat gitu ya. Kadang-kadang apa yang dia lihat itu seringkali tidak sama dengan apa yang sudah ada sekarang. Jadi semacam berbeda dengan sesuatu yang sudah mapan gitu ya. Baik itu berupa struktur, kebiasaan dan sebagainya. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki bakat strategik yang kuat, dominan gitu ya, di urutan mungkin di urutan 1 sampai 7 itu jika tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik, itu seringkali muncul resistensi gitu ya. Mungkin dari atasan Anda, mungkin dari orang-orang di sekitar Anda dan sebagainya. Sehingga hal yang paling penting disadari oleh teman-teman yang memiliki bakat futuristik ini adalah uh, memiliki attitude, gitu ya, menjaga, menyadari bahwa saya harus ketika ini sesuatu yang sifatnya perubahan yang sebelumnya belum ada, misalnya lalu kemudian berubah, tentu saja perubahannya menjadi ingin lebih baik gitu ya. Tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak disampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain gitu, secara bertahap, perlahan, tertata mungkin begitu ya umumnya yang mampu diterima itu, kemungkinan idenya itu terkait dengan strateginya itu, perencanaannya itu sulit diterima gitu ya. Karena pada umumnya memang kita tidak siap dengan sesuatu yang berubah gitu ya. Apalagi dengan cepat gitu. Meskipun pada akhirnya perubahan-perubahan itu seringkali memunculkan resistensi, penolakan, tapi pada akhirnya orang akan dengan pelan-pelan menerima ketika dia bisa melihat sisi positif dari gagasan atau ide yang ditawarkan gitu. Sehingga perlu kedewasaan untuk menyampaikan gagasan, ide terkait dengan bakat-bakat yang dimiliki itu tadi. Nah, kalau teman-teman memiliki bakat strategik ini dan didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik, saya kira akan menemukan jalan sangat baik gitu ya, bisa diterima oleh orang lain. Tentu saja dengan attitude yang mendukung yang sudah kita tahu bahwa di masyarakat itu standar-standarnya seperti ini yang bisa diterima. Gitu. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan ketika kita punya bakat strategik ini? Pertama, sangat bergantung pada bidang yang Anda tekuni, di mana Anda bergelut. Apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang bisnis, apakah di bidang pengembangan SDM dan sebagainya. Sehingga ini akan menentukan. Karena jika teman-teman memiliki bakat strategik ini dibutuhkan totalitas begitu ya, pengalaman wawasan yang luas agar strategi yang kita hasilkan, yang teman-teman hasilkan dari pribadi yang memiliki bakat strategik ini bisa semakin tajam gitu. Semakin terasah, semakin menguasai, semakin berpengalaman, biasanya akan semakin baik hasil dari perencanaan yang dihasilkan itu tadi. Kemudian akan kira-kira teman-teman yang memiliki bakat strategik ini akan cocok di wilayah profesi apa sih begitu ya, di bidang di aktivitas apa sih gitu. Nah, sebetulnya orang yang memiliki bakat strategik ini sangat cocok untuk menjadi leader karena dia punya kemampuan untuk menyusun langkah kerja strategi untuk sebuah
katakanlah misalnya sebuah organisasi, gitu ya. Lalu ketika dia menjadi leader di sebuah perusahaan atau misalnya bisnis, begitu dia akan mampu melihat strategi-strategi, peluang-peluang yang akan menjadikan perusahaan itu menjadi maju, gitu ya. Kemudian jika Anda fokus pada pengembangan SDM, itu bisa bakat strategik ini bisa digunakan untuk menentukan, misalnya, eee, dalam 5 tahun ke depan apa capaian dalam dalam keluarga gitu ya. Apa kaitannya dengan pendidikan anak misalnya, dia bisa merencanakan, membuat, eee, plan gitu ya, perencanaan yang baik tentang pendidikan pendidikan anak-anaknya gitu. Kalau dalam sebuah komunitas tentu juga akan, sangat baik dalam memimpin gitu ya. Tinggal nanti kombinasi bakat yang dia punya itu apa saja gitu ya. Eee, dalam perusahaan kita kenal dengan sosok yang mampu ya, semestinya mampu dalam banyak hal gitu, dalam banyak bidang, itu yaitu manajer. Nah, manajer ini adalah sosok yang semestinya memiliki bakat strategik karena dia mampu menyusun strategi, memimpin dengan baik, membuat perencanaan baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Tetapi bakat strategik ini biasanya hubungannya dengan jangka panjang, karena, memang dia akan melihat jauh gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia, eee, bagaimana jika orang yang memiliki bakat strategik tidak didukung oleh bakat futuristik yang sudah kita bahas kemarin. Nah, bisa jadi dia akan berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki bakat futuristik agar daya kerjanya itu semakin optimal gitu ya. Yang misalnya yang memiliki bakat futuristik itu dia tahu apa yang menjadi orientasi gitu ya, mimpinya, target. Kemudian orang yang memiliki bakat futuristik ini akan memandu dia menentukan jalan yang paling tepat. Nah, yang menarik adalah ketika kita mengamati, anak-anak gitu ya. Karena anak-anak mungkin belum 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 secara mendetil ya, karena tidak mungkin juga kan ikut assessment gitu, di usia-usia yang masih, kecil gitu, di bawah 15 tahun. Tapi sebetulnya bagi anak-anak itu, kita bisa lihat gitu ya, bagi orang tua bisa bisa mengamati. Yang paling menarik adalah ketika ada anak-anak yang memang dia selalu punya dorongan untuk melakukan eksperimentasi gitu ya. Eee, misalnya dia naik sepeda gitu, dia akan berupaya untuk mencoba lagi jalan yang baru yang mana gitu. Ketika dia merasa tersesat, ya oke, it's okay gitu, ya akan cari lagi jalan yang lain gitu. Nah, itulah orang-orang yang memiliki bakat strategik. Lalu bisa kita lihat lagi ya, misalnya dia bermain gitu, ketika dia bermain, eee, akan terlihat dari perbedaan dari teman-temannya yang lain. Dengan anak-anak yang memiliki bakat strategik, ketika dia bermain bola misalnya, dia akan mampu melihat, "Oh, ini celahnya di sini," gitu ya. Celahnya di bagian sini gitu. Nah, termasuk pelatih bola. Pelatih bola itu, eee, mestinya memiliki bakat strategik karena dia harus bisa menentukan langkah-langkah seperti apa yang harus diambil untuk memenangkan sebuah pertandingan, untuk mengoptimalkan potensi dari, orang-orang yang ada di kesebelasan tersebut, gitu ya. Contoh yang paling simpel. Kemudian, bagaimana jika bakat strateginya lemah gitu? Orang-orang yang tidak memiliki bakat strategik atau bakat strategiknya lemah, iya biasanya sering kali menghadapi jalan buntu ketika ada satu persoalan. Itu yang paling terlihat ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengalami ya kemungkinan bakat strategi Anda tidak di bawah gitu ya.
Atau sebaliknya, jika tidak pernah mengalami kebuntuan atau jarang sekali mengalami kebuntuan, ketika ada persoalan itu selalu bisa menemukan core-nya gitu ya, akar persoalannya, lalu, "Oh, akan begini, saya akan mengambil langkah ini." Selalu ada muncul solusi dan penyelesaian gitu. Nah, teman-teman yang memiliki bakat lemah di bidang di bakat strategik ini, eee, cobalah untuk mencari teman atau partner yang memiliki bakat strategik agar Anda tidak selalu mentok gitu ketika menghadapi satu persoalan atau kendala-kendala dalam pekerjaan. Kemudian eh, cobalah untuk jangan sungkan gitu ya, jangan sungkan untuk meminta pertolongan orang lain, baik itu mungkin bisa jadi orang yang usianya di bawah kita, atau di jauh di atas kita, atau juga kita sebaya gitu. Karena sejujurnya kalau memang tidak punya bakat ini ya seringkali memang mengalami kesulitan ketika akan menyelesaikan satu persoalan. Padahal persoalan itu kan banyak ya, yang terutama misalnya kita memang belum ada pengalaman di situ, maka yang harus dilakukan adalah mencari orang yang memang memiliki pengalaman di bidang itu, mampu memberikan jalan, mengarahkan untuk menemukan solusi dari persoalan yang ada itu yang kita hadapi. Nah, saya ingin memberikan gambaran ya. Di satu perusahaan itu biasanya kita mengenal istilah standar operasional, gitu ya, SOP. Nah, orang-orang yang memiliki bakat strategik ini orang yang mampu menyusun standar-standar tersebut. Lalu kemudian itu dibakukan setelah itu kemudian sistem yang bekerja. Nah, dengan diberlakukan secara baku, kemudian menjadi sistem, itu akan menjadi mudah bagi siapapun yang tidak memiliki bakat strategik untuk ikut dalam sistem tersebut. Sebetulnya itu sangat membantu. Dan mestinya di dalam setiap perusahaan itu atau di dalam sebuah instansi itu ada orang-orang yang memiliki bakat strategik agar sistem itu bisa bekerja dengan baik, ya, bisa menghasilkan sesuatu, bisa menciptakan apa ya, sebuah formula yang pas gitu ya, agar tidak berantakan gitu. Kemudian kombinasi bakat apa yang jika bakat strategik ini akan menjadi apa jika bakat strategik ini didukung oleh kombinasi bakat yang lain. Orang-orang yang memiliki bakat strategik ini, jika dia memiliki bakat yang lain juga, misalnya fokus gitu ya, itu akan sangat bagus ya, sangat baik karena orang yang memiliki bakat strategik ini sebetulnya ada juga sisi lemahnya, dia akan dia akan punya kecenderungan untuk mudah beralih ketika dia melihat ada jalan lain yang lebih menjanjikan atau ada hal-hal, ada perencanaan lain yang lebih cepat gitu ya untuk menuju pada titik yang dituju. Gitu. Sehingga jika teman-teman memiliki bakat strategik ini dan juga memiliki bakat fokus, itu akan sangat membantu menyelamatkan Anda agar tidak mudah beralih pada perencanaan yang lain atau jalan yang lain gitu. Karena dibantu oleh bakat fokus tadi. Kemudian bakat strategik ini jika berkombinasi dengan bakat restoratif ini, dia akan memiliki kemampuan untuk melihat satu persoalan, mencari jalan keluar, kemudian memeriksa masalah dengan teliti, karena restoratif ini kan core strength-nya itu ketelitian gitu ya. Dan dia bisa menyelesaikan itu dengan sangat rapi, dengan baik gitu ya, teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya bakat strategik ini, orang yang memiliki bakat strategik juga didukung oleh bakat analytical, ini
lebih wow lagi ya, karena orang yang memiliki bakat strategik mampu menyusun perencanaan, tapi biasanya orang yang memiliki bakat strategik ini tidak fokus pada data. Jadi dia lebih kuat pada intuisi gitu ya. Nah, sementara kebalikannya bakat analytical ini, itu dia, punya kekuatan untuk melihat data, dia akan mencari data. Dia akan, berusaha untuk mencari fakta-fakta atau dukungan-dukungan data untuk kemudian menghasilkan sesuatu, keputusan misalnya. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika orang yang memiliki bakat strategik berpadu dengan kombinasi bakat analytical. Dia punya intuisi, dia mampu membaca data dan menghasilkan satu perencanaan yang matang, yang strategik, yang bagus, yang bisa menghubungkan dia pada tujuan gitu ya. Itu ya teman-teman yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kalau Anda memiliki bakat strategik ini, Anda bisa menekuni di bidang mungkin ya teman-teman kalau yang memang belum menemukan jalan karirnya, belum menemukan aktivitas yang paling pas, teman-teman bisa mengidentifikasi dengan 4E tadi. 4E yang akan saya sebutkan. Pertama adalah enjoy. Jadi, carilah aktivitas yang di manakah Anda enjoy melakukannya. Kemudian, kualifikasi kedua adalah easy. Teman-teman merasa mudah melakukannya. Ketika orang lain belajar sesuatu, dan katakanlah misalnya saya ingin menganalogikan usaha yang dia lakukan itu sama gitu ya, sama-sama misalnya, sama-sama mengikuti kursus katakanlah kursus desain gitu, atau kursus bahasa Inggris atau misalnya kursus tertentu, gitu, kursus desain katakanlah. Lalu orang yang memiliki bakat easy, orang yang ada ketika dia mampu melakukannya dengan enjoy, kemudian dia mudah sekali melakukannya, dia dibandingkan orang lain, itu dia enjoy dan mudah melakukan itu tadi, hasilnya bagus. Kemudian yang ketiga hasilnya bagus, excellent itu. Kemudian yang keempat adalah earn. Jadi dia puas gitu ya, ada kepuasan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, dan dia merasa betul-betul apa yang dihasilkan itu bermanfaat gitu ya. Nah, 4 kriteria ini bisa teman-teman lakukan, bisa menjadi tolak ukur untuk menemukan aktivitas mana saja yang memang paling cocok bagi Anda. Apakah Anda cocok menjadi leader? Kalau Anda misalnya merasa cocok menjadi leader, mungkin menentukan leader sebagai apa, leader dari sebuah perusahaan-kah, leader dalam sebuah organisasi kemasyarakatan-kah, leader dalam satu komunitas kecil-kah, leader dalam komunitas besarkah, atau leader dalam pekerjaankah, dan sebagainya. Kemudian tadi ya, di mana Anda ada di situ gitu, di mana Anda enjoy menikmati aktivitas apa yang paling dirasa memenuhi 4 kriteria tadi, enjoy, easy, excellent, dan earn. Jika sudah menemukan, maka jangan-jangan itu adalah panggilan Anda untuk menekuni bidang tersebut, menjadi orang yang betul-betul bekerja sesuai dengan bakatnya. Begitu ya teman-teman, karena orang yang bisa bekerja, mampu menemukan pekerjaan, aktivitas yang menghasilkan bagi dia, baik itu secara materi dan non-materi, sesuai dengan bakat yang dia miliki, itu adalah satu keistimewaan. Tidak semua orang punya gitu ya kesempatan untuk itu. Maka jika Anda menemukan aktivitas tersebut, memenuhi kriteria bakat Anda, tentu itu sebuah anugerah
dari Allah, maka ayo kita kembangkan kembali jika teman-teman sudah menemukan. Jika belum menemukan, selamat mencari. Mudah-mudahan dengan menemukan bakat kuat Anda, mengetahui keterbatasan Anda bisa segera menemukan aktivitas yang paling cocok dan mampu memunculkan kepuasan baik itu secara lahir maupun batin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam 4E. Ketemu lagi di sesi berikutnya di penjelasan 32 bakat yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.